Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sistem pencernaan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagian, nama-nama bagian yang ada di dalam tubuh kita. Dari mulut, apa yang ada di mulut dan sampai usus besar, sampai ke anus. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, gangguan sistem pencernaan manusia ini banyak ya. Nah, ini akan bahas ya masalah umum yang sering terjadi. Nah, salah satunya adalah kelenjar parotitis epidemika. Nah, ini apa ini parotis? Kelenjar parotis berarti ada bermasalah dengan kelenjar parotisnya atau kelenjar-kelenjar ludahnya. Nah, macam mana dia bentuknya ini, Ustaz? Nah, ini anak kasih tunjuk kantum. Jadi kelenjar parotis ini eh, menyerang kelenjar ludah. Nah, akibatnya terjadi bengkak, panas, dan nyeri. Nah, ini kenapa? Karena disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui air ludah. Nah, jadi dia menyerang bagian kelenjar ludah, ya. Nah, jadi makanya antum hati-hati antum ini masalah kesehatan ini. Nah, nanti lama-lama dia jadi bengkak. Nah, bengkaknya kayak mana, Ustaz? Nah, inilah dia bengkaknya. Hmm, ya kan? Nah, awalnya dia tidak bengkak, lama-lama jadi bengkak seperti ini. Inilah tempat bagian kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu ada di mana aja, Ustaz? Ada di bagian dekat rahang, ada di bagian bawah pangkal lidah, dan ada juga. Oh, itu aja dulu ya. Oke. Nah, jadi itu adalah kelenjar parotitis epidemika, ya. Nah, lalu ada penyakit yang lain yang disebut dengan gigi berlubang. Nah, ini bisa gigi berlubang ini sering ini terjadi nih pada kita ya. Alhamdulillah Anda belum ada gigi berlubang. Nah, mungkin antum yang sudah berlubang pernah ya, mesti dicabut itu. Nah, kenapa dia bisa berlubang? Karena penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nah, bakteri ini dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Nah, asam inilah yang secara perlahan dapat melakukan email gigi antum. Nah, contohnya kayak mana tuh gigi berlubang? Seperti ini dia. Antum nih, nengok nih gigi berlubang ini. Jaga-jaga antum kesehatan gigi ya. Nah, tengok nih gigi berlubang. Nah, awalnya seperti ini gigi berlubang itu. Nah, lalu diperbaiki, jadilah seperti ini, ya. Gigi berlubang. Jadi kenapa gigi ini bisa berlubang? Karena itu tadi. Karena bakteri Streptococcus. Nah, bakteri inilah yang dapat melakukan email, menghancurkan email antum. Jadi bolong. Kenapa bisa dia ada itu bakterinya? Ya, karena antum jarang sikat gigi. Pertama dia karang-karang dulu nih. Ya. Ini karang-karang dulu deh, hitam-hitam dulu dia. Karang-karang lama-lama jadi seperti ini. Ya. Hitam gini kan. Jadi harus yang namanya perhatikan kebersihan gigi. Nah, biasanya nih kalau gigi berlubang ini mulutnya bau nih, bau banget. Jadi kalau misalnya ada kawan antum yang bau mulutnya, bisa jadi ada dua. Pertama, dia nggak gosok gigi. Yang kedua, giginya berlubang. Nah, kalau misalnya dia itu giginya berlubang atau apa, pasti mulutnya merasa nggak enak. Seperti kayak ada pahit-pahit gitulah. Karena dia pun juga merasakan bahwasanya ada bakteri di dalam mulut dia.
makanya ini gigi berlubang ini sangat mengganggu ya. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu penyakit MAH, asam lambung atau yang bisa disebut dengan asam lambung. Nah, asam lambung, kenapa bisa ada asam lambung ini? Karena asam lambung ini berhasilkan, iya betul, dari asam yang ada di lambung. Asam di lambung itu apa? Asam klorida atau disebut dengan HCl, hidrogen dan klorida. Nah, karena lambung ini dia, Anda sekalian, lambung ini dia, walaupun dia tidak ada mempunyai makanan di dalam lambung ini tak bekerja, tetap juga mengeluarkan asam. Nah, makanya ini sering terjadi kepada orang-orang yang diet makan. Diet makannya nggak makan dia, sehingga dia lapar ditantarkannya jadi ada asam lambung. Nah, udah kurus dia, ya kan? Misalnya ya udah kurus dia dulu penyakitan, asam lambung lagi, kena corona lagi, gawat dah ya kan. Nah, jadi kita harus betul-betul jaga kesehatan kita ya. Nah, boleh diet sewajarnya aja, tanpa hal-hal yang ekstrim ya. Antum mau pengen cepat penyakitan jadi nanti nggak makan penyakitan namanya. Oke, jadi harus yang namanya jaga kesehatan, terutama masalah lambung. Jadi kalau misalnya lambungnya ini kalau antumnya ini jadi malas makan atau apa, ya jadi kena asam lambung ya. Nah, kalau misalnya parah, asam lambungnya ini nanti lama kelamaan bakal menjadi rusak lambung antum, sehingga ini akan dapat merusak lambung, sehingga lambungnya ini menjadi tipis, lama-lama menjadi gampang rusak atau gampang bocor. Nah, kalau misalnya ada gampang bocor ini ya jadi antum bisa dekat dengan kematian ya. Oke. Lalu ada namanya diare. Nah, diare ini ya, atau disebut dengan keluarnya kadar air yang berlebihan pada feses ya. Pada feses itu kotoran maksudnya ya, disebabkan oleh bakteri virus namanya Vibrio cholera. Nah, kayak mana Ustaz bentuk si Vibrio cholera ini? Gambarnya ini dia bentuknya ya. Nah, ini dia. Ini bentuk bakteri diare. Ya, diare ini ada bakterinya berasal di usus besar antum. Nah, jadi sebenarnya usus besar antum ini pun banyak bakteri, namun ada bakteri yang baik, yang membantu penyerapan masa cari makanan, ada juga yang jelek, yang buruk. Nah, jadi kalau misalnya antum salah makan, jadi bakteri ini cepat berkembang biak dia. Ya, bentuknya seperti tabung dan punya ekor ya. Selain itu ada yang namanya radang appendix atau disebut dengan usus buntu. Nah, kenapa terjadi namanya usus buntu? Karena ada namanya nyangkut sisa makanan ke dalam usus buntu antum ya. Nah, itulah makanya usus buntu ini harus diangkat ya, harus diangkat. Karena kalau misalnya dibiarkan bisa sakit perut antum, sakit, nyeri segala macam. Nah, makanya ini harus diangkat. Jadi kalau misalnya diangkat, Ustaz, ada nggak
kita jadi aneh gitu tuh nggak masalah kalau misalnya diangkat usus buntunya ya, nggak berpengaruh besar tentang masalah kesehatan antum, jadi aman-aman aja ya. Nah itulah beberapa penyakit yang paling umum, paling umum terdapat pada manusia ya. Oke, nah kalau ada pertanyaan silakan japri ya langsung, atau anda atau ke admin lainnya. Nah, lalu kita masuk ke sistem pencernaan pada hewan. Nah, jadi sistem pencernaan pada hewan ini dia mempunyai khusus dia, sistemnya khusus, terutama sistem pencernaan pada hewan memamah biak, nah atau hewan ruminansia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya alat pencernaan khusus. Nah, contoh, misalnya, dan bagian mulut mereka pun dia termodifikasi gitu, ya. Contoh, nah ini namanya incisor. Incisor itu gigi seri. Nah, gigi seri mereka pada hewan pemamah biak ini itu bukan untuk memotong, malah mereka menggigit ataupun mencabut rumput. Kalau manusia kan gigi seri itu di depan fungsinya untuk memotong. Kalau misalnya gigi taring untuk mencabik. Nah, ya. Jadi untuk kaninus sama gigi serinya incisor pada yang pemamah biak itu hanya untuk mencabut dan menggigit, bukan untuk memotong ataupun mengoyak. Nah, malah gigi gerahamnya, molar atau premolar yang banyak fungsinya untuk mengunyah, menggiling makanan. Nah, hewan pemamah biak ini dia mempunyai 2 kali proses pencernaan. Nah, awalnya dari mana? Nah, awalnya masuk nih trik pertama, masuk di kunyah, masuk ke lambung. Dari ke lambung kemudian dicerna secara mekanik, lalu masuk lagi, lari lagi ke mulut mereka untuk dikunyah lagi, kunyah, barulah masuk ke dalam esofagus, masuk bagian abu masum, dan bagian rumen, dan masuk ke usus halus. Nah, jadi itu udah masuk makan, masuk lambung, habis itu dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, habis itu dimasukkan lagi. Ya. Sama mereka biasa gitu. Kalau misalnya antum kan atau manusia kan udah nggak enak gitu. Antum makan, muntah, tahan. Sebelum antum keluarkan antum kunyah dulu, ya kan? Sap, telan lagi. Nah, itulah dia. Antum bisa tahu nggak rasa muntah gimana? Pernah muntah ya? Pernah muntah. Muntah itu rasanya kayak pedas. Nah, pedas itulah rasa asam. Asam pedas itulah rasa HCl, itu adalah asam lambung itu tadi. Ya. Nah, antum belum pernah ngerasain asam lambung, itulah rasa asam lambung. Dia asam dan pedas, asam dan pedas gitu. Oke? Nah, lanjut. Jadi begitu juga dengan hewan yang lain. Jadi hewan ini untuk giginya disesuaikan dengan berjenis makanannya. Kalau misalnya hewan herbivora, dia itu bagian incisor sama kaninusnya itu dia berfungsi lain. Dia berfungsi sebagai pencabut rumput atau pemotong rumput, bukan untuk memotong seperti kita manusia atau mencabik. Tidak, enggak. Mereka beralih fungsi. Nah, jadi yang lebih banyak mengandalkan yang namanya gigi geraham kalau misalnya hewan herbivora. Sedangkan hewan yang karnivora, gigi geraham mereka justru seperti berubah fungsi. Nah, dalam menjadi seperti kayak mencabi atau mengoyak, kayak seperti taring dia. Kalau antum tengok aja lah gigi kucing itu, taringnya makin panjang supaya dia mencengkram
raksanya kan, tertusuk terus gak bisa dia keluar lagi, susah dia lepas. Makanya hewan yang punya gigi taring itu yang panjang menerkam bahaya. Nah, salah satu contohnya kayak kucing atau harimau pedang. Dulu, zaman dulu ya, zaman purba dulu ada namanya fosil tertemukan kucing yang gigi panjang. Set, itu apa namanya? Gigi gigi kanusnya, gigi taringnya besar. Ya. Nah, jadi antum ini Afan yang minum dulu ya. Bismillah. Nah, jadi antum harus tahu peta konsep dari makanan kita tadi. Ya, makanan itu memiliki kandungan zat-zat. Nah, apa aja zat-zatnya itu? Yang paling penting adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Vitaminnya apa aja? A, D, E, K, B, C. Vitamin Z ada, mungkin ada, antum cari. Ya, lalu makanan itu dicerna oleh apa? Nah, inilah urutannya. Cerna mulut, masuk kerongkongan, masuk lambung, usus halus, usus besar, lalu ada nama sisa makanan atau disebutkan kotoran, lalu numpuk di anus, dari anus lalu dikeluarkan ya. Nah, jadi antum harus perhatikan makanannya dari sekarang ya. Jangan asal-asal masuk aja, boleh antum jajan-jajan, tapi jangan keseringan ya. Boleh antum makan bakso koce atau bakso bakar atau yang micin-micin hal yang lainnya, boleh, nggak masalah. Tapi ingat, antum harus perhatikan kesehatan, kebersihan terutama, sehingga antum ini terjaga kesehatannya ya, nggak asal-asalan makannya. Nah, ya, menurut Ana itu aja untuk sekalian hari ini. Nanti kita akan membahas tentang materi berikutnya. Jadi Ana harap antum ini baca-baca tentang sistem pencernaan ya. Soalnya nanti malah tahu ujian, antum bisa jawab ujian dengan baik. Nah, insya Allah kita masuk ke sistem pernapasan ya minggu depan ya. Oke, sekian tuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.